Ada sedikit tambahan untuk menghadapi nikah siri yang berantakan ini. Ketika si istri calon janda ini belum jadi janda, baru calon karena pisah ranjang, ternyata dia sudah lagi menjalani berbadan 5 bulan, bahkan masuk 6 bulan, sudah diperiksa di bidan langganannya. Kalau ada dugaan itu bukan bayi kita, bukan bayi A sampai bayi Z, bukan bukan bayi kita dan lain sebagainya, gampang aja gitu. Kita tetap mempertahankan pernikahan itu karena dia dalam keadaan hamil. Nggak boleh kan orang yang dalam keadaan hamil kita cerai gitu kan. Dan juga nggak boleh juga orang yang lagi hamil menikah dengan orang lain gitu, bla 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 bla. Jadi dipertahankan dulu dia kehamilannya, dipertahankan juga pernikahannya sampai anak itu lahir, kemudian dipertahankan juga pernikahannya. Kemudian kalau ada dugaan anak ini bukan anak kita, bukan anak si A atau sampai Z, bukan anak sampai anak A B C atau Z, kita tinggal periksa DNA-nya gitu. Darahnya darah kita bukan, ya. Dari sperma kita bukan, dari sumsum kita bukan gitu. Ya, dari sel-sel tubuh kita bukan. Kalau misalnya nggak ada kesamaan gitu, kan DNA itu bisa diambil dari rambut, ya, dari kulit, dari daging, dari darah, ya, dan lain sebagainya, dari sumsum juga, ya. Diperiksa DNA sama nggak dengan kita gitu. Kalau sama itu memang anak kita, jangan kita tolak, mentah-mentah. Kita periksa dulu sebaik-baiknya sesuai ilmu kedokteran dan ilmu janin dan sebagainya. Kalau memang itu anak kita, darah kita, ya kita akui dia, kita tanggung jawab gitu. Karena memang kita dalam keadaan masih nikah siri, itu belum cerai gitu. Kalau memang ada tuduhan diragukan anak ini bukan anak kita, karena istri nikah siri ini lagi kacau balau katakanlah secara bahasa kita, dia pacaran sama orang lain kan begitu. Kan tadi saya sudah katakan di seri yang lalu, kita mempertahankan wanita atau istri kita ini karena khawatir dia itu dimurtadkan gitu. Saya ulang lagi beribu-ribu kali barangkali saya ulang lagi. Kalau memang calon suaminya atau pacarnya itu beriman yang sama, ada seakidah dengan kita, dia sholat, dia ngaji, dia soleh gitu, dia Islam gitu, dia bukan musyrik, ya bukan kafir dan sebagainya, bahkan bukan munafik, ya nggak apa-apa gitu. Ya, dia menikah dengan orang itu gitu, baru kita boleh ceraikan dia karena aman, dia nggak bakal murtad kan gitu. Bahkan barangkali hidupnya, keimanannya, keislamannya, sholatnya akan lebih baik lagi kalau menikah dengan laki-laki pilihannya itu. Tapi yang saya katakan beribu-ribu kali lagi, saya ulang lagi nih, kalau dikhawatirkan dia pacaran, dia menikah dengan orang kafir yang pura-pura Islam, dia kafir pak, tapi dia pura-pura Islam gitu. Dia nggak bisa ngucapin syahadat al-fatihah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin. Dia nggak bisa pak. Al-fatihah itu dia bilang al-fatihah, karena dia kafir. Dosa apa yang nggak pernah dia lakukan pak? Minuman keras, berzina. Setiap dia punya duit berzina di hotel pak, hotel Melati yang ada di Tangerang Selatan ini. Dosa apa yang dia nggak pernah berbuat? Semua ini berbuat, termasuk membunuh orang pak. Jadi pacar seperti ini kita nggak rela calon janda kita ini menjadi istrinya gitu. Dan dia udah berkali-kali mau memurtadkan si istri ini gitu, berkali-kali, tapi gagal. Kemudian yang ketiga nanti dia ulang lagi begitu, dan dihancurkan moralnya pak. Astagfirullah. Dan istri ini nggak sadar gitu, nggak mau tegas gitu, mencela gitu. Astagfirullah. Dan istri seperti ini harusnya sadar. Nanti suatu saat dia akan benar-benar kecebur ke neraka pak.
ke dalam kesyirikan, kemunafikan, kedustaan, kezaliman, apa lagi Pak? Kenistaan, kebodohan, kesengsaraan, bukan hanya di akhirat nanti Pak. Di dunia ini pun dia akan sengsara dia. Dia akan kena sifilis, kena GO, kena roho, Vietnam Ros, bahkan HIV dan AIDS, bahkan monkeypox, cacar monyet. Astagfirullahaladzim, kok udah begini Pak, udah nggak bisa dibenerin orang seperti ini. Bagaimana dia bisa bertobat nasuhannya? Hanya Allah yang tahu. Wallahu bishawab, wallahu a'lam bishawab. Itulah pembelaan kita dari nikah siri ini ketika istri kita, istri siapapun, baik ini yang di KUA, nikah di KUA atau dimanapun nikahnya, penting sah menurut agama, bla 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 bla. Kalau mengalami hal seperti ini, kita juga harus mendalam, jangan asal bercerai gitu ya. Karena pasti goncang itu singgah sana. Kita perjuangkan semaksimal mungkin. Kalau udah nggak bisa, misalnya memang tadi itu dia ancuran, ya nggak mengerti juga, mau juga dimurtadkan, akhirnya mau menikah dengan orang kafir itu yang pura-pura Islam, masa ulang-ulang lagi sih? Ya udah, del aja. Kita udah nggak bisa mempertahankan wanita seperti ini. Dia betul-betul memang kebetot oleh dajjalnya dunia, dajjalnya dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.